Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ana Farabi Al-Jazari akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang Ustadz berikan terkait materi yang sudah Ana rangkum di minggu lalu. Berikut adalah pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama yaitu, apa perbedaan ideologi terbuka dan ideologi tertutup? Sebelum kita mengetahui perbedaan antara kedua ideologi tersebut, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari kedua ideologi tersebut. Yang pertama yaitu ideologi tertutup. Ideologi tertutup adalah ideologi yang tidak mau sama sekali menerima interpretasi-interpretasi baru, walaupun zaman dan masyarakat terus berkembang. Sedangkan untuk ideologi terbuka adalah kebalikan dari ideologi tertutup, yaitu ideologi yang bersifat fleksibilitas. Maksudnya, ideologi terbuka ini mau menerima interpretasi-interpretasi baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, untuk perbedaannya sendiri ada 5. Yang pertama, ideologi tertutup, nilai dan cita-cita sekelompok orang yang mendasari niat dan tujuan kelompoknya. Sedangkan ideologi terbuka, nilai dan cita-cita sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, ideologi tertutup harus ada yang dikorbankan demi ideologi sekelompok orang. Sedangkan ideologi terbuka hasil musyawarah dan konsensus rakyatnya. Yang ketiga, ideologi tertutup itu memiliki loyalitas ideologi yang kaku. Sedangkan ideologi terbuka milik seluruh rakyat sekaligus menjiwai ke dalam kepribadian masyarakat. Yang keempat, ideologi tertutup itu terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan mutlak. Sedangkan ideologi terbuka, isinya tidak operasional kecuali diwujudkan dalam konstitusi. Dan yang terakhir, ideologi tertutup, ketaatan yang mutlak, kadang bahkan menggunakan kekuatan dan kekuasaan. Sedangkan ideologi terbuka, dinamis dan reformis. Lalu pertanyaan kedua, Indonesia termasuk ideologi yang mana nih? Nah, untuk Indonesia sendiri masuk ke ideologi terbuka. Mengapa demikian? Seperti yang kita tahu, Indonesia memiliki sebuah pedoman yang disebut Pancasila, dan di mana Pancasila tersebut mampu berinteraksi secara dinamis, yaitu artinya mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan kata lain, Pancasila ini bersifat fleksibel, mampu menerima interpretasi-interpretasi baru, dan sesuai juga dengan ideologi terbuka, yang dimana ideologi terbuka ini mampu dan mau menerima interpretasi-interpretasi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Nah, pertanyaan ketiga yaitu pengertian nilai dasar. Nilai dasar yaitu hakikat kelima sila Pancasila yang terdiri dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang sifatnya universal. Nilai-nilai dasar tersebut mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nah, pertanyaan keempat yaitu pengertian dari nilai instrumental. Nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945. Penjabaran itu dilakukan secara kreatif dan dinamis dalam batas-batas yang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang dijabarkannya. Penjabaran itu terdapat dalam bentuk ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Pertanyaan kelima yaitu pengertian dari nilai praktis. Nilai praktis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam bentuk pengamalan yang bersifat nyata dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk pertanyaan keenam, yaitu pengertian dari dimensi realitas. Dimensi realitas berarti bahwa nilai-nilai ideologi itu bersumber dari nilai-nilai real yang hidup di dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai itu benar-benar telah dijalankan, diamalkan, dan dihayati sebagai nilai dasar bersama. Pertanyaan ketujuh, yaitu pengertian dari dimensi idealitas. Dimensi idealitas berarti bahwa suatu ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan.
Ideologi tidak sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan hakikat manusia dan kehidupannya, namun juga memberikan gambaran ideal masyarakat sekaligus memberi arah pedoman yang ingin dituju oleh masyarakat tersebut. Dan pertanyaan terakhir yaitu pengertian dari dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas yaitu bahwa ideologi memiliki keluasan yang memungkinkan untuk pengembangan pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat dan jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Demikian penjelasan terkait materi yang diberikan Ustadz. Semoga ulasan yang sudah Ana coba jelaskan sesuai dengan yang Ustadz harapkan. Kurang lebih mohon maaf dan mohon koreksiannya dari Ustadz terkait ulasan Ana akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.